Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus, maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya mohon maaf, tapi tolong yang di luar masuk saja. Tempatnya masih ada, tolong yang di luar masuk saja, biar kita enak. Oke, gak apa-apa ya, kita tunggu sebentar. Banyak. Ya, dulu kita aturannya kalau datang duluan, duduk paling depan. Jadi yang salah bukan yang datang belakangan, tapi yang tidak apa-apa. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat pagi, berkah dalam. Kita semua di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah. Salah satu tafsir atas kata-kata ini adalah demikian, bahwa pengabdian kita kepada Allah tidak pernah lepas dari pengabdian kita kepada sesama. Pengabdian kita kepada Allah tidak pernah lepas dari pengabdian kita kepada sesama. Kalau ada orang mengatakan saya dekat dengan Allah, tentu ia adalah orang yang dekat dengan sesama. Kalau ada orang yang dalam hidupnya hanya berpikir tentang dunia tanpa memikirkan tentang Tuhan, maka yang muncul adalah kesombongan, bahwa apa yang saya lakukan adalah dari diri saya. Sementara kalau ada orang yang hanya menyembah Tuhan, tidak mencintai sesama, itulah dasar-dasar munculnya kaum radikal, orang-orang fundamentalis yang hanya berpikir bahwa saya akan masuk surga meskipun dengan menyakiti, bahkan mencederai saudara-saudari saya. Maka di dalam gereja Katolik ada dua macam yang disebut sebagai moralitas, cara hidup. Di dalam moralitas cara hidup itu manusia tidak hanya cukup dengan moralitas pribadi, cara hidup suci untuk dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang mengejar surga. Jadi urip ki sing penting ape ning gereja bolak-balik, tapi di rumah dengan keluarga tidak baik, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang tidak mudah menyapa, memberi kebahagiaan pada orang lain. Itulah orang-orang yang hanya mengejar moral prioritas pribadi. Sing penting apik, kita orang ini berpikir bahwa yang penting saya tidak berbuat dosa, masuk surga.
Tetapi dalam gereja Katolik dikatakan bahwa moralitas pribadi tidak cukup, harus ada yang disebut sebagai moralitas sosial. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu harus dekat juga dengan sesama. Itulah kata-kata yang indah sekali yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Santa Bunda Teresa, ini agak aneh namanya. Santa Bunda Teresa. Beliau mengatakan demikian, aku ini adalah pena kecil di tangan Tuhan yang sedang menuliskan surat cinta kepada sesama, kepada manusia, kepada dunia. Aku ini adalah pena kecil di tangan Tuhan yang sedang menuliskan surat cinta kepada dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dengan kata-kata itu maka perintahnya jelas, yaitu kamu harus menuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita adalah pena kecil di tangan Tuhan untuk yang sedang menuliskan surat cinta kepada dunia. Tolong yang streaming tolong ditunjukkan bacaan pertama. Di dalam bacaan pertama kata-katanya indah sekali. Sebentar itu biar ditampilkan bacaan pertama. Ya, saya bacakan saja kalau. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah di bagian akhir ya. Kecuali aku tidak ada Allah. Slide berikutnya. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kata-katanya indah sekali mengatakan demikian. Aku telah mempersenjatai engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau Anda adalah pena kecil di tangan Tuhan, pena itu ada tintanya. Tinta itu apa? Senjata dari Tuhan. Senjatanya apa? Ada orang yang dipersenjatai Tuhan dengan kemampuan untuk memimpin, maka dia jadi pemimpin. Ada orang yang dipersenjatai Tuhan dengan kemampuan untuk memasak. Bayangkan kalau tidak ada orang yang bisa memasak. Ada orang yang diberi senjata Tuhan untuk menjadi orang yang mampu merawat rumah dan rumah tangga. Anak-anak dipersenjatai Tuhan untuk belajar. Orang tua dipersenjatai Tuhan untuk menjadi bapak, untuk menjadi suami. Seorang istri dipersenjatai Tuhan dengan berbagai kemampuan untuk menjadi seorang istri. Saya sebagai Romo, saya dipersenjatai Tuhan. Salah satu senjata yang saya syukuri adalah saya itu sekarang tidak grogi ngomong di depan umum. Dulu saya selalu malu ngomong di depan umum. Sekarang sering-sering memalukan. Dulu malu di depan ngomong. Bagi saya ini adalah senjata Tuhan yang diberikan kepada saya untuk menjadi berkat Tuhan bagi sesama. Maka pertanyaan untuk renungan hari ini adalah, apa senjata yang dititipkan Tuhan kepada saya untuk saya bagikan kepada sesama? Sebagai seorang suami, apa yang diberikan oleh Tuhan bagi saya untuk membahagiakan keluarga saya? Sebagai suami, nanti buju. Sebagai seorang istri, apa yang diberikan Tuhan kepada Anda? Sebagai seorang anak, apa yang diberikan Tuhan kepada Anda? Minggu ini mari kita renungkan bagaimana kita menggunakan senjata yang dari Tuhan supaya orang tahu bahwa Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Anda akan merasakan ada bedanya rasanya Tuhan yang tinggal dalam keluarga Anda dan yang tidak. Tuhan yang tinggal di dalam pekerjaan Anda dan yang tidak. Hingga akhirnya kita tahu bahwa Tuhan mempersenjatai. Ini pesan tambahan yang sebenarnya susah dimasukkan tapi harus saya masukkan. Hari ini adalah Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia tahun ini mengambil tema menjadi tadi kata-katanya? Menjadi membangun kemandirian pangan di masa COVID-19. Semoga Anda semua yang mengupayakan kemandirian pangan boleh mengupayakannya sebagai senjata dari Allah. Dan pada akhirnya
Kita baca bacaan kedua. Ayo. Di dalam bacaan kedua dikatakan demikian. Di tengah-tengah kata-katanya demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Paulus di dalam kisahnya dia mensyukuri bagaimana jemaat di Tesalonika mengupayakan kehidupan dalam kebaikan. Ibu, kalau kita ganti kata-katanya demikian. Kalau anak Anda bisa mengatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena Bapak kami dan menyebut Bapak di dalam doa. Orang suami mengatakan, saya selalu mengucap syukur atas istri saya, jenengan. Dan sebagainya tadi, dan berdoa dan selalu menyebutmu di dalam doa. Sebagai seorang, semoga saya di dalam hidup saya sebagai Romo, semoga ada yang mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena Romo kami dan menyebutnya di dalam. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mampu menggunakan senjata Allah untuk membawa kebaikan di tengah-tengahnya, akhirnya kita tahu orang akan bersyukur atas kehadiran. Dan kebahagiaan karena ada orang yang bersyukur atas kehadiran kita itulah yang bagi saya membawa kebahagiaan yang tidak ternilai. Semoga Anda masing-masing, di dalam keluarga Anda masing-masing, di dalam kehidupan, dalam pekerjaan Anda boleh menggunakan senjata yang dari Allah untuk membawa kebaikan hingga akhirnya orang-orang di sekitar Anda bersyukur karena kehadiran Anda. Amin. Kita hening sejenak. Allah yang agung, kami mohon kekuatan daripadamu agar kami boleh menjadi pena kecil di tanganmu untuk membawa cinta, menorehkan ungkapan-ungkapan syukur di dalam hidup orang-orang yang kau percayakan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu dan sepanjang segala abad. Amin.